Oke, selamat siang para siswa sekalian dan para guru. Hari ini kita akan bicara mengenai terapan dari apa yang dibahas di kelas dengan electromagnetic induction. Ya, ada banyak terapan dengan electromagnetic induction. Salah satunya adalah apa yang sekarang ini sedang sangat populer di sekitar kita, yaitu tentang induction cooker. Ya, seperti kita tahu, pemerintah berusaha untuk memikirkan alternatif untuk pengurangan dengan menggunakan gas LPG dengan menggunakan induction cooker. Ya, apa yang terjadi induction cooker adalah apa yang kebetulan kalian sedang pelajari saat ini di kelas kalian, yaitu tentang electromagnetic induction. Ya, kita lihat apa yang sedang kalian pelajari dulu ya. Oke, kita bicara dengan pemanasan. Ya, proses heating atau pemanasan biasanya terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu conduction, convection, dan radiation. Transfer panas terjadi dengan 3 cara. Begitu juga dengan proses untuk memanaskan atau memasak. Selalu melibatkan salah satu dari ketiga ini. Kita lihat satu persatu. Apa saja cara memasak dengan prinsip konduksi atau conduction? Ini adalah contoh-contohnya dengan pemanasan menggunakan prinsip konduksi. Kompor konvensional yang biasa kita pakai, kayak conventional fire cooking, itu pakai api dan itu apinya memanaskan panci atau wajan dan terjadilah proses memasak. Ya, sejalan dengan itu juga ada yang menggunakan listrik, itu electric stove, conventional electric stove. Itu juga sama menggunakan prinsip konduksi. Juga kalau kita menyolder peralatan elektronik, ya soldering gun, itu juga memanfaatkan proses konduksi. Dan pada saat kita mensetrika, ya mensetrika baju, mensetrika gorden atau spray, selalu kita menggunakan alat setrika secara elektrik, dan itu juga adalah cara pemanasan dengan konduksi. Jadi dengan konduksi ada elemen pemanas yang ditempelkan ke logam, logamnya menjadi panas setelah itu dan dipakai untuk proses pengelolaan kebutuhan kita. Ya, ini contoh yang dengan conduction. Bagaimana proses yang kedua yang berlangsung secara konveksi? Ini juga terjadi secara umum sekitar kita pada saat membuat api unggun misalnya. Bonfire, itu menggunakan prinsip konveksi. Ya, jadi waktu api dinyalakan, lalu udara panas dan udara naik ke atas, maka udara dingin dari sekitarnya akan bergerak menuju ke api. Ya. Jangan salah, waktu kita merasa hangat di sekitar api unggun itu bukan karena konveksi. Karena arus konveksi panas biasanya larinya ke atas. Jadi kalau Anda merasa panas berdiri sekitar api unggun, itu bukan proses konveksi, itu adalah proses radiasi sebetulnya. Jadi api juga memberi radiasi panas yang membuat kalian merasa dihangatkan kalau di sekitar api unggun. Apa yang juga sering kita pakai untuk alat kesehatan, infrared heating, pemanasan dengan secara infrared, itu juga adalah pemanasan konveksi. Jadi lampu pemanas ditempatkan sekitar 1 meter atau setengah meter dari bagian tubuh yang ingin dihangatkan dan terasa hangat. Itu adalah suatu proses aliran udara atau konveksi. Ya. Kemudian ada oven, electric oven, ya sebenarnya dia menggunakan inframerah, ya waktu kita nyalakan. Itu juga adalah proses konveksi karena nanti ada aliran udara di dalam bagian oven. Nah, sekarang juga sedang populer apa yang disebut air fryer. Ya. Pada proses air fryer sebenarnya sama dengan electric oven, kecuali bahwa sekarang diberikan kipas angin yang cukup kuat sehingga udara panas yang 200-300 derajat itu dihembuskan ke bahan yang kita masak sehingga terjadi seperti penggorengan menggunakan udara, maka namanya air fryer. Dan itu dikenal cara untuk meminimalisir penggunaan minyak. Yang terakhir mungkin kurang dikenal secara umum, dehydrating process adalah suatu proses mengeringkan bahan atau materi tanpa melakukan pemanasan, tapi dengan dihembuskan angin dengan suhu sedikit di atas suhu kamar, misalkan 50 derajat ya. Proses ini biasa populer untuk mengeringkan keripik buah misalnya, keripik nangka, keripik apel, keripik salak, keripik mangga, itu bukan dimasak teman-teman, bukan di oven juga, tapi dengan dehydrating.
Jadi uap airnya disedot secara natural, ya, tanpa pemanasan. Dia butuh waktu sekitar 2 hari. Zaman dulu orang mengenai namanya smoke chicken, smoke beef, smoke tongue, itu juga proses dehydrating. Disebutnya dulu pengasapan, ya, menggunakan asap selama seminggu disembuskan terus ke sebuah daging atau bahan makanan yang ingin dimasak, dimatangkan. Butuh lama waktu tapi tanpa kehilangan tekstur aslinya. Itu proses pengasapan. Ini semua dengan konveksi, ya. Bagaimana dengan radiasi? Dengan pemanasan secara radiasi kita mengenal apa yang disebut dengan microwave cooking. Ya, kompor microwave atau oven microwave itu menggunakan proses radiasi. Lalu ada induction stove, ini yang kita bahas hari ini, dan ada yang kita kenal dengan nama laser cutting. Sekarang populer, ya, menggunakan laser untuk memotong ornamen-ornamen tertentu dengan sangat teliti, sangat indah, dan sangat cepat, ya, tanpa panas yang berlebih. Nah, hari ini secara khusus kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu induction stove atau induction cooking, ya. Jadi kita akan melihat ada apa sebenarnya dengan proses induction cooking, ya. Nah, kita lihat prosesnya, apa sih induction atau induksi tersebut, ya. Proses induksi, ya, adalah proses di mana suatu kawat di area arus listrik dan nantinya akan menghasilkan medan magnet. Ya, ini prinsip yang ditemukan abad ke-19 yang lalu, ya. Ada berbagai nama yang terlibat sini, ada Maxwell, Faraday, Biot, dan Savart, dan sebagainya, ya. Intinya adalah bahwa kalau kawat di area listrik, ternyata di sekitar kawat tersebut terasa ada medan magnet. Nah, bagaimana kalau medan magnet ditangkap oleh sebuah koil lain? Faraday menemukan teori bahwa kalau medan magnet yang berubah-ubah ditangkap oleh sebuah kumparan, maka pada kumparan tersebut akan terbangkitkan EMF, electromotive force, atau dalam bahasa sederhananya tegangan listrik, ya. Jadi kalau kita membuat sedemikian supaya arus flux magnet tersebut mengalir dalam suatu inti besi, ya, maka dia akan mengimbaskan tegangan ke coil kedua yang disebut secondary coil. Nah, tegangan dihasilkan itu terjadi kalau pada primernya, pada bagian primer diberi arus listrik yang bolak-balik. Tidak bisa dengan arus DC, harus dengan arus bolak-balik atau arus AC. Nah, pada saat medan magnet yang di dalam inti besi yang putih itu berubah-ubah, ya, positif negatif, maka pada secondary coil, pada coil sekunder terjadi tegangan keluaran. Apa hubungan tegangan keluaran yang di kanan, di secondary, dengan tegangan masukan? Ternyata ada relasi seperti ini, bahwa tegangan sekunder berbanding dengan primer adalah sebanding dengan jumlah lilitan masing-masing. Jadi kalau lilitan sekunder sedikit seperti pada gambar dibanding dengan lilitan primernya, maka tegangan dihasilkan pada daerah sekunder akan lebih kecil. Ini yang terjadi seringkali di rumah kita waktu kita menggunakan adaptor atau trafo, ya. Tegangan 220 volt bisa diubah menghasilkan tegangan 10 volt atau 6 volt atau 24 volt dengan jumlah lilitan yang diberikan pada lilitan sekundernya, ya. Tapi kadang-kadang juga lilitan sekunder dibuat besar, dibuat banyak. Contohnya pada proses pengapian kendaraan bermotor. Di sana dibuat lilitan primer yang sedikit karena umpannya ada dari baterai yang cuma 12 volt. Tapi pada tegangan sekunder dibutuhkan tegangan yang cukup besar untuk masuk lompatan bunga api pada busi. Itu tegangannya sekitar beberapa belas kilovolt. Jadi lilitan primernya sedikit, beberapa puluh lilitan, tapi tegangan sekundernya beberapa ribu lilitan. Maka dihasilkan tegangan sekunder yang luar biasa besar. Perbandingannya ini, Vs berbanding Vp, tegangan sekunder berbanding primer, sebanding dengan lilitan sekunder berbanding lilitan primer. Nah, yang jadi pertanyaan satu,
Bagaimana kalau lilitan sekundernya bukan banyak, tapi cuma 1 lilit atau 2 lilit? Sedikit sekali. Lilitan primernya katakanlah 300, lilitan sekundernya cuma 1 atau 2. Dari rumusan tadi kelihatan bahwa dengan VP besar dan VS-nya cuma 1 atau 2, berarti tegangan sekundernya akan kecil sekali. Misalkan VP-nya 220 volt, ya, lilitan primernya 300, lilitan sekundernya 1, maka tegangan sekunder bisa dibayangkan kurang dari 1 volt. 0, sekian volt. Waduh, kalau begitu kecil tidak berguna dong. Belum tentu. Ya, kenapa? Karena ternyata ada relasi lain yang harus kita perhatikan, yaitu relasi tentang daya. Bahwa daya primer dan daya sekunder punya hubungan serupa ini. Ya, dalam keadaan ideal, bahwa seluruh flux magnet melahirkan daya pada sekunder, berlaku VS kali IS sama dengan VP kali IP. Arus primer dikalikan tegangan primer adalah daya pada kumparan primer. Tegangan sekunder kalikan arus sekunder adalah daya pada kumparan sekunder. Dalam keadaan ideal, kalau mereka sama, maka daya input sama dengan daya output. Tapi kenyataannya dalam alam kan nggak demikian. Ada faktor eta yang masuk, itu adalah faktor efisiensi. Jadi seandainya efisiensinya cuma 50%, seandainya daya primer VP kali IP adalah katakanlah 300 watt, ya, dengan eta atau efisiensinya 50%, berarti daya sekundernya 150 watt. Seandainya 150 watt itu diperoleh dengan VS yang sangat kecil tadi, 1 lilit berarti cuma sekitar setengah volt. Berapa IS-nya? Nah, untuk 150 watt ternyata dibutuhkan IS yang luar biasa besar. Ya, sekitar 300 ampere. Nah, arus sebesar inilah yang seringkali kita pergunakan untuk proses pengelasan atau untuk proses pemanasan dalam induction cooking di sini. Ya, jadi dalam proses induction cooking sengaja dibuat lilitan sekundernya justru sedikit sekali atau malah 0. Ya, pada kenyataannya malah dia tidak ada lilitannya, cuma berupa sebuah lempengan besi saja dari pemanasnya. Maka arusnya di dalam sana akan besar sekali dan menghasilkan panas yang bisa dipakai untuk memasak. Itu prinsip dasar dari arus yang terjadi di dalam landasan pemasak atau panci tersebut, itu terjadi suatu arus yang disebut dengan nama eddy current, ya, arus yang terjadi di dalam lempengan logam tanpa adanya coil, ya. Apa itu eddy current? Ya. Eddy current adalah loops atau edaran arus listrik yang terinduksi dalam conductor slab atau lempeng konduktor diakibatkan oleh adanya perubahan flux atau medan magnetik di dalam konduktor di luarannya, ya. Itu akan mengikuti prinsip induksi dari Faraday, ya. Nah, kalau ini terjadi, maka di dalam konduktor slab atau lempeng konduktor itu akan terjadi arus seperti gambaran ini. Masing-masing elemen dalam logam akan menghasilkan putaran-putaran arus eddy, ya, atau eddy current yang berputar di sekitar sektor-sektor tertentu, ya. Dan karena logam punya hambatan yang sangat kecil dengan area yang juga kecil di masing-masing edaran, maka terjadi arus yang luar biasa besar di dalam lempeng metal tersebut, menghasilkan panas. Dan biasanya proses pemanasan ini jauh lebih cepat daripada proses pemanasan dengan konduksi. Ini prinsip dasar dari induction stove. Ada eddy current yang mengisi lempeng magnetik yang menjadi alas panci. Kuncinya di situ, harus ada lempeng magnetik. Nah, di dalam kompor induksi yang kita hadapi sekarang, pertanyaannya di mana lempeng konduktifnya? Ya, kita akan lihat kompornya nanti. Ya, nah, prinsip Faraday untuk imbasan atau induksi elektromagnetik seperti ini. Seandainya kita punya sebuah kawat berarus, kawat yang dari arus, maka di sekitar kawat tersebut akan ada lingkaran-lingkaran medan magnet, ya, yang
terus beredar merupakan concentric cylinder. Ya. Masing-masing unsur memiliki kekuatan medan magnet, makin dalam dia makin besar, makin jauh dia berarti makin kecil. Ya. Nah, bagaimana kalau kemudian kita menyisipkan sebuah kawat lain di dalam medan magnet yang dihasilkan oleh kawat pertama? Kalau arusnya tetap mengalir pada satu arah tertentu, pada kawat yang kedua tidak terjadi sesuatu. Tapi kalau medan magnetnya dibuat berubah-ubah, bagaimana cara merubah medan magnet? Dengan merubah arus yang mengalir di tengah itu, ya. Kalau ada perubahan arus yang terjadi, maka pada kawat yang kedua akan timbul imbasan elektromagnet. Jadi prinsipnya harus ada perubahan terus-menerus dari arus yang mengalir pada kawat primernya, kawat yang pertama. Maka pada kawat yang kedua terjadi imbasan elektromagnetik. Nah, seandainya kawat yang kedua itu kemudian dihubungkan ya dengan sebuah edaran tertutup, maka dia akan menghasilkan panas yang luar biasa besar. Contohnya dalam hal ini, ya. Jadi pertama ada coil yang berarus besar di tengah itu, ya. Dan di dalam kompor induksi, coil ini dialiri arus listrik dengan frekuensi 20 kHz. Ya. Nah, maka dia akan menghasilkan imbasan elektromagnetik, ditangkap oleh alas pancinya, menghasilkan edaran eddy current di pada lempeng alas daripada panci yang dipanaskan, maka terjadi panas di sana. Jadi catatannya, ya kalau ini kompornya, di sini tidak ada lempeng pemanas yang dipanaskan. Di mana lempeng panasnya? Pada pancinya. Alas panci inilah yang menjadi the conductor slab-nya. Nah, dengan fakta ini menjadi jelas kenapa kompor induksi punya kekurangan, yaitu bahwa dia tidak bisa dipakai untuk memanaskan sembarang alat masak. Ya, kalau Anda memanaskan misalkan panci yang dibuat dari kaca, nggak bisa. Panci yang dibuat aluminium seperti ini juga nggak bisa. Ya, karena panci ini bukan lempeng magnetik. Dia tidak akan menghasilkan putaran arus eddy di dalamnya dengan baik. Ada, tapi jauh lebih kecil dan tidak efektif. Maka sistem ini langsung tidak mengenalinya, dia tidak akan memanaskannya. Tapi kalau dia dibuat dari stainless steel atau dari besi cor, ya, atau dari enamel iron, kemudian juga dari semua bahan yang mengandung bahan magnetik, maka dia akan bisa menghasilkan arus eddy dan bisa dipakai memanaskan. Ya, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan alat ini. Jadi alat ini sederhana sekali. Kalau kita lihat alat ini, ya, di dalam sini bagian bawah adalah tombol kontrolnya, bagaimana kita bisa menghidupkan, menentukan suhu, menentukan daya, lalu dia akan menghasilkan sesuai efeknya. Kita bisa mengukur juga tegangannya. Ya, saya akan lihat kamera lebih mengarah ke situ ya, supaya kita bisa melihatnya lebih teliti. Kamera sekarang mengarah kepada kompor ini dan kita lihat ada tombol untuk menyalakan. Di sebelahnya ada tulisan hot pot, stir fry, fry atau menggoreng, steam untuk susu, dan sup. Kenapa ada susu tersendiri? Karena susu pada prinsipnya tidak boleh dididihkan. Ya. Susu hanya boleh dipanaskan sebetulnya sampai suhu 70 derajat. Tidak lebih. Kenapa? Supaya bakteri dalam susu justru tidak mati. Dan enzim susu tetap bisa bekerja, enzim laktosa tetap bekerja. Ya. Jadi susu hanya boleh namanya dipasteurisasi pada suhu sekitar 70 derajat. Nah, jadi ada tempat tersendiri. Nah, kalau saya menyalakan kompor induksi ini, ya, dia belum menyala, masih 00 di situ ada. Tapi lalu saya menekan tombol fry supaya dia menggoreng. Lihat, ada S1. Kenapa? Di atasnya tidak ada sesuatu. Tidak ada panas dihasilkan, tidak ada. Ya, kalau saya menyisipkan sebuah wajan aluminium di atasnya, wajan teflon aluminium,
ya, tidak terjadi sesuatu, ya, tidak panas juga sama sekali, ya, karena dia memang tidak akan menginduksi arus eddy current di sini, ya. Saya taruh berapa lama pun tidak akan panas. Nah, apa yang terjadi kalau saya mengganti wajan ini dengan sebuah wajan yang seharusnya disiapkan untuk microwave? Ini contohnya, ya. Dia dibuat dari stainless steel dengan bawah yang cukup tebal. Dan waktu saya taruh di sana, nah, dia mulai memanaskan sampai suhu 20 derajat. Oh, terlalu tinggi, saya akan bisa turunkan. Nah, saya turunkan sampai 120 atau 90, saya naikkan sampai 150, masih bisa. Ya, dia bisa dinaik dan turunkan suhunya terserah kita mau. Nah, biasanya menggoreng kan menggunakan minyak, jadi suhunya pasti di atas 100 derajat. Ya, contohnya 150 di sini. Ya, nah, bisa lebih juga sampai 180 sampai 220. Nah, ini paling tinggi, ya. Dan biasanya kita menggoreng pada temperatur ini, kalau nggak mau terlalu cepat gosong, diturunkan jadi 180, 150. Nah, ini menandakan dia sedang bekerja, dan dia sedang mulai memanaskan. Oke? Nah, pada saat saya masukkan sedikit air ke dalam wajan yang sedang saya panaskan ini, ya, kita akan bisa melihat bahwa airnya akan segera menghasilkan asap, ya, karena dia memang panas. Ya, kita bisa masak air dengan cara ini. Ya, kalau saya turunkan sampai 60, ya dia tidak akan lagi menghasilkan proses, karena 60 air tidak menguap. Nah, ini panci yang seharusnya. Bagaimana kalau saya pergunakan panci yang agak berbeda yang lain? Nah, ini stainless steel juga, lebih kecil. Ternyata sama juga, dia juga bisa memanaskan. Ya, dan karena kecil pasti akan lebih cepat. Saya akan pakai ini untuk demo kita selanjutnya. Ya. Nah, jadi kalau kemudian saya beri suhunya katakanlah 150 derajat, ya, tunggu beberapa detik lalu mulai panas, dan saya menyiram dengan air, ya, kelihatan uap segera keluar, cepat sekali. Ya. Ini proses panasan yang wajar. Nah, apa yang menarik di kompor induksi, dia tidak bisa dipergunakan untuk memanaskan bahan-bahan aluminium atau yang non-magnetik, tapi dia cepat sekali waktu dipakai untuk memanaskan bahan-bahan yang magnetik. Nah, hal kedua yang menarik, kalau sekarang kompor ini saya matikan dan panci ini saya turunkan, lalu saya memeriksa bagian kompornya, tidak terasa panas. Ya. Saya bisa memegang kompor yang baru pakai mendidihkan air tadi. Ya. Ini menariknya, bahwa panas diberikan bukan dari elemen pemanas ke panci, tapi justru dari panci ke alas pemanas ini. Ya. Dari dalam nggak ada terjadi panas sama sekali. Kacanya cukup panas karena dia terkena pada alas panci. Bagaimana dengan isi dalamnya? Ya. Kita lihat apa yang ada di dalam kompor ini. Ternyata nggak ada apa-apanya, ya. Cuma ada beberapa barang saja pada bagian tutup ini, ya, ada papan elektronik yang berupa tombol-tombol untuk saklar menghidupkan tadi. Ya. Kemudian di sini ada kumparan pemanasnya, coil yang berupa spiral keluar. Ya. Di bawah sini ada kipas angin, ya. Ya, kipas angin yang berputar supaya dia tidak overheating. Di tengah ada suatu benda hitam, ini adalah termostat. Jadi dia menentukan suhu kapan pemanasan harus berhenti. Maka dia sangat mudah diatur. Mau suhu berapa derajat, mau wattnya berapa watt, ya, mau berapa menit dia berhenti. Ini ada termostat mengukur. Nah, biasanya termostat ini akan dibungkus dengan sebuah pasta putih yang namanya conducting paste, ya. Jadi dia ditempelkan ke tutup bagian permukaan atasnya supaya mendeteksi suhu di sana. Ya. Karena saya membukanya, bagian tersebut saya copot. Ya. Jadi dia sebenarnya sekarang sudah kurang peka karena tidak langsung menyentuh permukaan yang tadi panas. Ya. Di bawah dari elemen ini ada inverter listrik.
yang mengubah tegangan PLN 50 Hz 220 volt menjadi tegangan yang bisa dikontrol oleh alat ini, berapa derajat yang diinginkan, berapa watt yang diperlukan, dan mempunyai frekuensi 20 kHz. Tentu jadi pertanyaan, kenapa pakai 20 kHz, nggak pakai 60 Hz? Dengan 60 Hz, itu adalah frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Jadi kalau ada getaran materi dalam sana, ya kita akan bisa mendengar alat ini bergetar, ya. Dan itu agak mengganggu dalam kondisi sehari-hari. Maka dibuat 20 kHz supaya manusia tidak bisa mendengar getaran dari alat tersebut. Ya. Ini alat yang sederhana sekali. Harganya di pasaran berkisar dari 250.000 dengan merek ini, Mi dari Xiaomi, ya, atau sampai 1,5 juta, 1,6 juta. Kalau dia dari merek-merek terkenal, seperti Philips misalnya, itu 1,6 juta. Ya. Tapi isinya kira-kira sama, ya, bahwa ada sebuah konduktor coil yang diberi frekuensi tegangan 20 kHz, lalu memanaskan conduction slab yang di atasnya pada panci ini, ya. Lalu panas itu terjadi di sana dalam bentuk eddy current dan memanaskan air atau minyak yang ada di atasnya. Begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah suatu proses yang menarik untuk menerapkan prinsip electromagnetic induction dalam kehidupan sehari-hari. Mister, apakah berbahaya alat semacam ini untuk kesehatan? Jawabnya tidak, ya, karena dia menggetarkan dengan frekuensi 20 kHz yang sama sekali tidak mengganggu kesehatan kita, ya. Jadi ini sebuah alternatif menarik yang saya pikir akan segera kita nikmati dalam beberapa bulan atau beberapa tahun mendatang di Indonesia. Thank you teman-teman, sampai ketemu dalam pembahasan yang lain.